Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini mantan Limeng berkata dalam hatinya, bukankah perkataan dari pria ini tidak masuk akal? Limeng dan aku padahal sudah bersama sejak kuliah. Kami sudah bersama selama 2 tahun lebih, tapi hubungan kami tidak pernah ke arah situ. Aku selalu berpikir Limeng itu tidak punya pacar karena dia masih peduli pada aku. Ini benar-benar membuatku terlihat bodoh. Sesaat kemudian, tibalah Bu Li di sana dan Shen Yuan langsung menyapanya. Bu Li saat ini benar-benar kesal ketika melihat mantan adiknya itu. Dia langsung mendekat ke mantan adiknya itu sambil mengatakan satu hal, jangan pernah berani lagi datang ke sini dan menunjukkan wajahmu di hadapan adikku itu. Saat ini, si mantan Limeng pun benar-benar terdiam, tidak mampu berkata apapun. Kemudian, sosok dari Bu Li bergegas untuk mengajak Shen Yuan untuk bergegas pergi dari tempat itu karena dia sudah muak untuk melihat wajah dari mantan Limeng ini. Di saat Bu Li beranjak masuk ke dalam mobil, Shen Yuan pun kini tersenyum dengan sangat bahagia. Di saat ini terjadi, sosok si mantan Limeng berkata kepada Shen Yuan, bukankah kau mengatakan sebelumnya jika kamu pacar Limeng, kenapa kau terlihat seperti pasangan dengan kakak Limeng ini? Shen Yuan kemudian menegaskan dengan lantang, jangan pernah campuri urusan orang kaya. Aku bebas melakukan apapun yang aku mau, urusi saja keputusan dari dirimu itu dan keluh kesah kamu yang kamu rasakan itu. Dan dengan segala yang terjadi membuat si pria ini pun benar-benar tak menyangka dengan apa yang dia lihat barusan. Dia sangat muak dengan si Shen Yuan itu. Sebagai orang kaya, dia bebas untuk melakukan apapun, melanggar aturan apapun. Bahkan mempunyai pacar ganda, adik kakak sekalipun tidak masalah. Dia benar-benar sangat menderita sekali dengan permainan yang dilakukan oleh Shen Yuan tadi. Kemudian Bu Li pun bertanya di dalam mobil kepada Shen Yuan itu, apa maksudmu dari pembicaraan yang kau lakukan dengan pria tadi tentang dua bunga yang menjadi satu? Shen Yuan kemudian langsung berkata jujur, aku sebenarnya mengatakan jika aku punya sebuah hubungan dengan Limeng untuk meyakinkan pria itu agar tidak mau mengganggu sosok dari Limeng itu lagi. Ini dilakukan agar pria itu tidak mengganggu adik iparku lagi. Dalam kondisi yang semacam ini, Bu Li pun paham akan hal itu. Namun saat ini dia cukup tersipu malu karena Shen Yuan telah menegaskan jika Limeng adik iparnya yang itu tandanya mereka telah punya hubungan, padahal belum ada konfirmasi sama sekali. Shen Yuan masih mengerti akan hal itu dan kini dia mengajak Bu Li untuk pergi ke sebuah tempat di mana bisa berbelanja apapun. Dan nanti mereka akan makan dan nonton film. Ketika menyebutkan nama tempat atau nama tokoh tersebut, Bu Li pun mengatakan jika jangan ke tempat itu karena itu terlalu mahal baginya. Namun Shen Yuan kemudian mengatakan jika itu tidak perlu untuk dipusingkan. Bagi Shen Yuan, Bu Li bisa membeli apapun yang Bu Li mau di sana nanti. Bu Li yang tahu akan hal itu kemudian berkata, jangan berlebihan seperti itu. Aku tidak mau menghabiskan uangmu itu. Aku sudah kamu belikan tas. Namun tetap, Shen Yuan mengajak Bu Li untuk pergi ke sana. Dan lagi pula, Shen Yuan juga meminta bantuan Bu Li untuk membeli hadiah yang cocok bagi adiknya dalam perayaan nanti. Si Bu Li pun mengerti akan semua ini. Namun satu hal yang ditegaskan oleh Bu Li, bahwa dia nanti tidak akan menerima apapun hadiah dari Shen Yuan ketika ada di sana. Meski mendengar hal itu, Shen Yuan berkata dalam hatinya, itu tidak mungkin terjadi. Ketika sampai di sana nanti, akan banyak cara untuk membuat Bu Li menerima hadiah yang kuberikan. Kemudian ketika sampai di toko, pelayan menawarkan kepada Bu Li untuk mencoba baju yang mungkin disukai. Shen Yuan juga memperbolehkan akan hal itu. Bu Li pun kini mulai menatap ke arah salah satu baju dan dia ingin mencoba salah satu baju yang ada di sana. Dia kemudian menanyakan kepada pegawai tentang ukuran yang mungkin dia bisa dapatkan daripada ini. Si pegawai pun terlihat cukup ketakutan karena dia takut salah untuk mengirimkan posisi alias ukuran yang pas untuk baju dari si Bu Li ini. Hal ini dikarenakan Bu Li sedikit punya badan yang seksoi. Kemudian dapatlah salah satu ukuran baju dan Bu Li pun akan segera mencobanya. Bu Li pun diantarkan ke ruang percobaan dan di sana pegawai mengatakan kepada Bu Li, jika ada apapun, hubungi dia karena dia akan membantu Bu Li ketika berada di dalam nanti. Beberapa saat kemudian, ternyata ada masalah. Bu Li menelpon Shen Yuan untuk mengatakan kepada Shen Yuan jika tolong panggilkan pegawai karena dia kesulitan untuk menutup resleting yang ada di belakang tubuhnya itu. Shen Yuan mengerti akan hal itu. Namun Shen Yuan bukannya memanggil pegawai, dia malah masuk begitu saja dan langsung mengatakan kepada si Bu Li itu dia akan membantu Bu Li sebisa yang dia mampu. Saat ini Bu Li pun sedikit tersipu malu, dia menyuruh Shen Yuan tidak melakukan hal ini. Namun Shen Yuan mengatakan jika dia tidak punya maksud apapun, dia hanya membenarkan resleting lalu pergi keluar begitu saja.
Bully mengerti akan hal itu dan dia sudah salah paham. Bully pun kini meminta kepada Shen Yuan untuk cepat melakukan ini. Dan ketika melihat ini semua, Shen Yuan tampaknya sedikit bergeming dalam hatinya. Dia pun tahu jika Bully punya sebuah tubuh yang tampaknya cukup enak untuk dipandang. Shen Yuan pun masih kesulitan untuk membenarkan hal itu. Dia juga sedikit menggoda Bully dengan mengatakan bahwa ukuran yang dimiliki oleh Bully sedikit mengganggu proses penutupan resleting ini. Bully yang mendengar itu berkata, "Sudahlah, jangan bicara macam-macam seperti itu." Saat ini bukannya panik atau mempercepat langkahnya, Shen Yuan malah mendekatkan dirinya ke Bully itu sambil mengatakan kepada Bully, "Ngomong-ngomong, saat kita berdua seperti ini, kau mau dipanggil seperti apa? Apakah dipanggil sebagai guru pembimbing atau dipanggil dengan sebutan lainnya?" Bully yang tahu akan hal itu kemudian tersipu malu. Dia kemudian mengatakan kepada Shen Yuan, "Kalau kita lagi berduaan dan juga lagi kencan seperti ini, sepertinya kau harus memanggilku dengan nama." Shen Yuan mengerti akan hal itu dan langsung memanggil nama Bully begitu saja sebagai Xiaoli, sehingga membuat Bully pun semakin tersipu malu. Shen Yuan bahkan tak segan langsung melepaskan sebuah ikatan pada tubuh belakang dari Bully itu, sehingga membuat Bully tampak semakin panik adanya. Bully pun saat ini mencoba mencegah hal itu terjadi, namun Shen Yuan tetap mencoba untuk melakukannya. Bully yang tahu akan hal itu kini dengan tegas menegaskan kepada Shen Yuan untuk jangan pernah lakukan ini, kalau tidak dia akan marah besar. Shen Yuan pun kini mengerti akan hal itu. Shen Yuan saat ini juga tahu jika dia hampir saja kehilangan kendali karena di bawah sini sudah semakin memberontak. Untungnya, Shen Yuan kini berhasil untuk memadamkan itu semua. Bully kini menyuruh Shen Yuan untuk mempercepat proses penutupan ini agar semuanya bisa untuk diselesaikan. Shen Yuan pun kini langsung melakukannya begitu saja. Di sela-sela seperti ini, Shen Yuan masih mencoba menggoda Bully, namun Bully kini langsung mengusir Shen Yuan begitu saja karena takut hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di tempat ini. Karena ini merupakan tempat yang umum untuk dikunjungi dan dijelajahi orang. Shen Yuan pun kini keluar begitu saja sembari menunggu Bully menyelesaikan itu semua. Singkatnya, setelah selesai mencoba, baju dikembalikan kepada pegawai dan pegawai kembali menanyakan apakah Bully ingin mencoba hal lain, namun Bully menolak hal itu karena dia ingin cepat pergi dari tempat ini. Shen Yuan pun kini juga mengerti dan paham akan hal itu. Atas kepergian mereka berdua membuat pegawai tampaknya sedikit emosi di sana. Dia mengatakan kalau tidak ingin bajunya, jangan sikap cuek seperti itu. Beberapa saat kemudian ketika keluar dari toko itu, Bully memperingatkan kepada Shen Yuan jangan pernah melakukan hal ini lagi di hadapan umum, karena Bully akan benar-benar marah. Shen Yuan mengerti akan hal itu dan meminta maaf kepada Bully. Dia juga berjanji kepada Bully untuk tidak pernah melakukan hal ini lagi. Bully yang tahu akan ketulusan dari Shen Yuan membuat nilai kesukanya pun kini meningkat ke angka 75. Dengan apa yang terjadi ini, membuat Shen Yuan berkata dalam hatinya, ternyata kecerobohan dan kenakalan yang kulakukan bisa meningkatkan performa kesukaan pada Bully ini. Sementara itu, para pegawai yang sebelumnya pernah untuk merendahkan Shen Yuan ketika Shen Yuan bersama dengan Zhou Wanting, kini kembali melihat Shen Yuan bersama dengan gadis lainnya yang dipacari oleh Shen Yuan itu. Setidaknya sudah ada 3 atau 4 lebih. Salah satu pegawai pun tampak sangat menyesal karena sebelumnya selalu menyepelekan akan Shen Yuan itu karena dia tidak pernah tahu Shen Yuan punya begitu banyak aset yang dimiliki. Dia benar-benar ingin kembali dan mengulang ini semua karena dia akan melayani Shen Yuan dengan baik dan mendapatkan profit keuntungan dari total penjualan nanti. Namun sayang itu tidak akan pernah terjadi lagi, ucap temannya itu. Singkatnya, Shen Yuan dan Bully kini tiba di restoran makan. Di sana, dia langsung duduk di sebuah meja makan. Saat ini, Shen Yuan langsung memesan begitu saja. Sebelumnya dia memesan air minum terlebih dahulu untuk menenangkan suasana. Lalu beberapa makanan juga akan dipesan menyusul. Shen Yuan juga saat ini juga sudah berpengalaman dengan ini semua karena sebelumnya dia sudah pernah melakukan ini bersama dengan Min Hui. Dan tentunya Shen Yuan sudah berpengalaman dengan ini semua. Dia kini juga akan melihat respon seperti apa yang ditujukan oleh Bully. Apakah Bully akan suka terhadap air minum dingin atau hangat? Karena itu merupakan kode yang pas agar Shen Yuan kemungkinan bisa mendapatkan Bully pada malam ini nanti. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya, part ke-39 berakhir sampai di sini.